Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 1B, bertemu lagi dengan Ibu Dea di video pembelajaran tematik. Masih dalam tema 1 mengenai diriku, dan kali ini kita sudah memasuki subtema kedua mengenai tubuhku. Nah, pembelajarannya itu langsung ke pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama kalian harus dapat menjodohkan gambar dan kata anggota tubuh dengan tepat. Yang kedua, kalian harus dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, kalian harus dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh dalam suatu tarian. Dan yang terakhir, kalian harus dapat membaca nama bilangan 1 sampai bilangan 10. Langsung saja kita belajar ke materi yang pertama mengenai anggota tubuh. Nah, Ibu memiliki gambar seorang siswa sekolah dasar dengan bagian-bagian anggota tubuhnya. Dari yang paling atas ada kepala, dahi, mata, telinga, hidung, pipi, dagu, mulut, bahu, tangan, jari, dan yang paling bawah kaki. Nah, coba sambil melihat gambar ini, kalian juga menunjukkan bagian anggota kalian sesuai dengan yang digambar. Boleh videokan dan kirim ke WhatsApp Ibu. Kepala, dahi, mata, telinga, hidung, pipi, mulut, dagu, bahu, tangan, jari, dan kaki. Kalian tunjukkan sesuai yang ada di gambar ya. Urutannya boleh acak, asalkan semuanya disebutkan oleh kalian. Oke? Nah, selanjutnya ada panca indera. Nah, anggota tubuh kalian itu memiliki fungsi. Nah, fungsi dari anggota tubuh inilah disebut panca indera. Panca itu sebenarnya artinya 5. Lalu indera itu tubuh, jadi ada 5 bagian tubuh yang masing-masing memiliki fungsi. Ini adalah 5 bagian tubuh yang utama. Yang pertama itu ada telinga. Anggota tubuh kalian yang bernama telinga itu berfungsi untuk mendengar suara nyanyian, mendengar suara orang berbicara, mendengar adik menangis. Nah, itu adalah fungsi dari telinga, yaitu mendengar. Lalu yang kedua ada mata. Fungsi mata untuk melihat buku bacaan, melihat pemandangan, melihat video-video pembelajaran seperti yang Ibu lakukan ini, bisa melihat apalagi banyak hal yang bisa kalian lihat. Nah, itu adalah fungsi mata. Lalu ada lidah. Lidah itu fungsinya untuk mengecap rasa asam, rasa pahit, asin, manis, dan berbagai macam rasa lainnya itu dihasilkan oleh lidah. Jadi kita dapat merasakan berbagai macam rasa itu, mengecap berbagai macam rasa karena kita memiliki lidah. Lalu ada kulit. Di situ kan gambarnya tangan ya. Nah, tangan kita ini memiliki kulit. Nah, kulit inilah yang fungsinya untuk meraba atau merasakan tekstur atau bentuk dari benda-benda di sekeliling kita. Misalnya Ibu memiliki buku, Ibu raba. Buku ini terasa licin, kesat, dan bentuknya rata. Nah, Ibu bisa mengatakan ini karena Ibu memiliki kulit.
Kulit inilah yang merasa atau meraba bentuk buku tadi. Nah, selanjutnya hidung. Hidung fungsinya untuk mencium wangi parfum, wangi bunga, mencium bau-bau busuk, dan mencium hal yang lainnya. Ada mencium bau ompol adiknya, mencium bau kentut. Nah, itu fungsi hidung. Jadi, panca indera yang utama itu ada 5. Panca ada 5. Mendengar, mencium, meraba, mengecap, melihat. Mendengar, mencium, meraba, mengecap, dan melihat. Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ingat-ingat ya, panca indera itu ada 5. Selanjutnya, tadi anggota bagian tubuh kalian yang paling atas itu ada kepala. Nah, kalian tahu tidak lagu ini? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang kalian perhatikan gerakan tarian dari lagu kepala, pundak, lutut, kaki ini ya. Nah, sekarang ayo kita tarikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki dengan tempo lambat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sudah bisa kan? Sekarang kita coba dengan tempo yang cepat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang giliran kalian mencoba ya. Ke materi selanjutnya. Nah, lalu anggota tubuh kalian setelah kepala ada bahu, ada tangan. Tangan digunakan untuk apa saja? Untuk membawa buku, untuk makan. Nah, aturan di rumah saat makan. Kalau makan menggunakan tangan apa? Kiri atau kanan? Tangan kanan ya, aturan saat makan itu yang baik menggunakan tangan kanan. Tapi sebelumnya kalian harus berdoa dulu sebelum makan. Lalu makan dengan tenang, tidak terburu-buru agar tidak tersedak dan tidak bersuara. Nah, itu aturan saat makan. Sama tidak dengan yang Ibu sebutkan, aturan saat makan di rumah kalian? Selanjutnya ada aturan sebelum tidur. Menggosok gigi, mencuci tangan dan kaki, dan berdoa sebelum tidur. Ada yang sama? Nah, Ibu harap aturan-aturan yang Ibu bacakan ini sama ya dengan aturan di rumah kalian. Karena aturan yang dibuat itu adalah tujuannya untuk membuat hidup kita lebih tentram, lebih nyaman, dan ini juga bisa membantu menyehatkan tubuh kita. Maka dari itu aturan dibuat di rumah. Nah, tadi yang Ibu sebutkan aturan di rumah ada 3. Lalu aturan sebelum makan ada 3, aturan sebelum tidur ada 3. Nah, sekarang kita akan membilang bilangan 1 sampai 10 dengan jari. Tadi Ibu menunjukkan angka 3-nya seperti ini. Lalu Ibu menunjukkan lagi angka 3-nya seperti ini.
Itu sama saja ya. Kita lihat kalau tiganya seperti ini. 1, 2, 3. Jari yang berdiri ini menunjukkan bilangan 3. Kalau seperti ini, 1, 2, 3. Nah, sama saja kan? Jadi yang berdiri ini juga ada 3 jarinya. Jadi mau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kalau jarinya yang berdirinya ada 3, berarti menunjukkan bilangan 3. Nah, coba kita dari bilangan 1. 1. Nih, jarinya ada 1. Mau seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting menunjukkan bilangan 1. Ini, tapi ini agak ribet ya. Kalau kayak gini tuh susah. 1. 1. Ini juga bisa dibilang 1. Lalu 2. 2 bisa seperti ini, bisa seperti ini. 1, 2. 1, 2. Atau seperti ini juga bisa. 1, 2. Tapi yang umumnya seperti ini ya. 1, 2. 1, 2. Tadi 3. Bisa seperti ini juga. 3. Atau seperti ini. 3. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Selanjutnya 6. Nah, kalian kalau menunjukkan bilangan 6, jangan hanya seperti ini. Ini bukan bilangan 6. Ini bilangan 1, karena jarinya yang berdiri hanya 1. Ini 1. Kalau 6, harus ada 5-nya. Jari 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 6. Nah, ini bilangan 6. Kalau bilangan 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau seperti ini juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ada 8. Ini bilangan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan 8. Jadi kalau menunjukkan bilangan 8, seperti ini, lengkap. 7, 6. Jangan hanya seperti ini 6, ini 7, ini 8. Salah. Harus lengkap. 6, 7, 8. 9, 10. Nah, kalian sudah mengerti kan? Menunjukkan bilangan 1 sampai 10 dengan jari. Coba kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu bilangan 1 sampai 10. Ingat-ingat ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Selamat dan semangat belajar. Nanti tugasnya Ibu berikan setelah video ini sudah kalian tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.